Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri dan rekan-rekan dari tim oposisi yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim afirmasi. Saya Larsati Mahendra sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya di sini mendefinisikan mosi yang akan diperdebatkan. Kemudian memberi batasan sebagai dasar argumen tim kami dan akan memperkuat argumentasi dengan beberapa penjelasan umum. Selanjutnya, saya didampingi oleh kedua teman saya. Yang pertama ada saudari Eva Vega sebagai pembicara kedua, dan sebagai pembicara ketiga ada saudari Karissa Audrey. Baik, Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin mengulangi kembali mosi pada perdebatan kali ini, yakni pemberian vaksin booster dosis ketiga di Indonesia benarkah diperlukan? Pada masa pandemi ini, sudah banyak orang yang terkena penyakit COVID-19 yang mematikan. Seluruh dunia sedang terbatas dalam interaksi sosial antar semua orang. Pemerintah menetapkan protokol jaga jarak dan lain-lain untuk melawan virus ini. Tetapi apakah cukup? Nah, pada bulan Januari 2022, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 4,27 juta orang yang terkena kasus COVID, serta 144.000 yang meninggal akibat virus ini. Statistik ini memperlihatkan betapa parah kasus COVID yang ada di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Sedangkan hanya 14,9% dari seluruh penduduk di Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Inilah akar permasalahan yang sangat buruk dan akan kami ubah dengan mendukung mosi ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sasaran vaksinasi booster ditunjukkan bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas dengan prioritas para tenaga kesehatan, lansia dan penderita imunokompromis, dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali suntik dan minimal 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Seperti yang telah kita ketahui, pemberian vaksin booster dosis ketiga ini di Indonesia dilakukan secara gratis. Seperti dosis-dosis sebelumnya, pemberian vaksinasi ini akan dilakukan secara gratis karena keselamatan rakyat adalah yang utama. Sisi oposisi tidak dapat mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi atau akan merugikan rakyat yang tidak bisa membayar untuk mendapatkan vaksinasi ketiga ini. Pada dosis sebelumnya, pemerintah sudah dapat memberikan secara gratis dan dipastikan bisa diakses untuk semua masyarakat di Indonesia. Dan juga sudah dimudahkan dengan menyiapkan center untuk penyuntikan vaksin ini di berbagai tempat. Disclaimer penting, mari kita asumsikan bahwa di sisi kami akan ada tenaga medis yang cukup dan tim pemberian vaksinasi yang berkualitas dan dapat melaksanakan vaksinasi ini secara lancar dan teratur, dan juga mudah dan gratis untuk seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga tim oposisi diharap tidak dapat memperdebatkan soal teknis dan bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih penting. Nah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada pembicara kedua, yaitu saudari Eva Vega. Baik, terima kasih Laras atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi kedua akan menyampaikan alasan mengapa pemerintah dibenarkan untuk memberi vaksin booster dosis ketiga. Alasan pertama adalah karakteristik dari masyarakat Indonesia yang sulit diubah jika bergantung pada kesadaran mereka sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa karakteristik masyarakat kita terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konservatif akut, progresif, dan juga orang-orang di wilayah abu-abu. Untuk 2 karakteristik terakhir adalah kelompok yang mungkin untuk beradaptasi dengan nilai-nilai progresif seperti vaksin. Namun, hal itu tidak berlaku untuk karakteristik pertama. Para konservatif akan sulit untuk mengerti seberapa besar dampak pandemi ini dan mungkin tidak akan mempercayainya. Hal ini terlihat pada masyarakat Indonesia yang tidak ingin menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Jika mereka sendiri tidak mempercayai virus COVID-19, mengapa mereka akan mendapatkan vaksin untuknya? Dalam sisi afirmasi, kami bisa menunjuk para konservatif untuk mendapatkan vaksinasi dengan memberinya secara gratis, mengedukasikannya, dan juga memperlihatkan segala manfaat yang mendatang dengan mendapatkan vaksin. Yang kedua adalah status quo tidak cukup untuk menghasilkan counter naratif. Ya, kami ketahui bahwa progres yang dicapai oleh negara kami dalam memberi vaksin sudah bertambah, namun ini kurang cukup untuk mencegah COVID-19. Seperti konteksnya sudah disediakan, hanya 14,9% dari seluruh penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Itu berarti masih sangat banyak lagi yang belum mendapatkan vaksinasi dan rentan terkena virus. Jika kita membiarkan saja, maka kita akan tertinggal dalam masa pandemik ini dan tidak akan pernah 100% kembali menjadi normal. Sehingga dengan menetapkan naratif bahwa booster ketiga ini dibutuhkan, negeri kami atau negara kita akan mulai maju. Alasan ketiga adalah dengan varian baru
dan kemungkinan akan ada varian baru yang muncul semakin lama di masa pandemi ini, sangat dibutuhkan pemberian vaksin oleh pemerintah. Pada bulan ini, sudah ada varian terbaru yaitu Omicron. Omicron diketahui memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Namun, hasil studi Inggris juga menunjukkan bahwa COVID-19 varian Omicron risiko perawatan dan kematiannya lebih rendah daripada varian Delta. Dengan varian baru seperti Omicron, terlihat situasi yang amat sangat mendesak dalam membentukkan pencegahan yang kuat dan baru untuk melawan segala varian virus atau varian virus baru. Virus ini sebenarnya sebuah makhluk hidup yang sehingga akan mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Kami sebagai manusia yang diberikan akal seharusnya juga bisa melawan dengan cara-cara yang terbaru dan lebih efektif terhadap virus. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Kadisa Sawiti sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan argumen, yaitu bagaimana proposal tersebut akan memulihkan negara kami dalam segala bidang. Dalam argumen ini terjadi 5 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah vaksin booster ketiga ini sudah dibuktikan meningkatkan perlindungan untuk mencegah penularan virus corona. Salah satu penelitian di Amerika Selatan menunjukkan bahwa pemberian dosis ketiga vaksin Sinovac mampu meningkatkan efektivitas sebesar 80% untuk mencegah COVID-19. Sementara itu, pemberian dosis ketiga vaksin Pfizer dan AstraZeneca menunjukkan peningkatan efektivitas sebesar 90% dan 93%. Dengan peningkatan perlindungan untuk mencegah virus COVID ini, tim oposisi tidak lagi bisa mempertanyakan efektivitas booster ketiga ini. Poin kedua adalah vaksin ini yang ditujukan kepada semua yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua akan memastikan penurunan kasus COVID-19 yang terjadi di masyarakat saat ini. Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, booster ini efektif dalam meningkatkan perlindungan sehingga dalam mendapatkan dosis ini, masyarakat Indonesia akan semakin maju dalam melawan pandemik ini. Tujuan kami, sekali lagi, adalah agar kasus COVID berkurang dan booster ini akan memastikan hal tersebut. Pada tim oposisi, jika mereka mengatakan bahwa dosis ini tidak dibutuhkan, mereka mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak berhak menjadi masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Poin ketiga adalah kondisi ekonomi Indonesia bisa kembali menjadi semula dan semakin maju. Sejak awal pandemi, lebih dari 1,12 juta orang Indonesia telah didorong ke dalam kemiskinan sambil bekerja lebih lama dan beresiko terinfeksi. Lebih dari 2 juta orang meninggalkan kota-kota yang padat untuk bekerja di pertanian. Dan setelah pandemi ini, negara ini mungkin akan kehilangan sebuah generasi. Anak-anak dalam situasi ini tidak bisa mendapatkan cukup makanan yang baik. Organisasi kelaparan seperti Wonder Food Indonesia yang mendistribusikan kembali bahan makanan yang tidak terjual dan sumbangan makanan di seluruh Jakarta berhenti memberikan 3.500 makanan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah selama hampir sebulan karena pembatasan jarak sosial baru ini. Jika semua orang sudah tidak lagi terkena kasus COVID-19, maka pemerintah akan mengangkat segala pembatasan dan lockdown yang terjadi. Dengan hal ini, masyarakat bisa kembali memutar roda ekonomi dan menyediakan makanan untuk keluarga mereka. Poin keempat adalah dengan pemberian vaksin ini, pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah akan membaik. Masyarakat pada masa ini sedang di masa sulit dan akan kecewa pada pemerintah yang tidak cepat menangani pandemik ini. Jika masyarakat mengkritik pemerintah akibat segala keputusan yang dibuat, maka fokus masyarakat akan tergeser ke politik daripada hal yang seharusnya diprioritaskan, yaitu kesehatan seluruh rakyat negara ini. Pandangan yang negatif kepada pemerintah akan menghasilkan ketidaksepakatan dan masyarakat akan terpecah belah. Di masa seperti ini, kami seharusnya bersatu dan bekerja sama, tetapi dengan pemerintah yang tidak menangani pandemik dengan baik, maka negara ini tidak akan bertahan hidup pada dunia ini. Dan terakhir adalah analisis skenario terburuk. Pada skenario terburuk di sisi kami, tetap saja akan lebih baik daripada sisi terbaik tim oposisi. Benar, kami mengakui bahwa booster ini tidak akan menghilangkan virus COVID secara keseluruhan dan bukan solusi yang 100% akan membuat semuanya kembali pada semula. Tetapi tetap akan ada kemajuan dalam mengurangi dampak pandemik ini. Sedangkan di sisi oposisi tidak akan ada kemajuan sama sekali. Dengan itu, saya sebagai pembicara ketiga bangga dalam mendukung mosi ini, yaitu mengapa pemberian vaksin booster dosis ketiga di Indonesia sangat dibutuhkan. Terima kasih. Sekian merupakan kata pengantar dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.